Para sahabat asal omong dimanapun berada, selamat bertemu kembali dengan kami dalam pojok channel asal omong. Seperti biasa saya ditemani oleh pakar segala masalah, pakar segala soal, dan pakar segala jawaban. Ya, ini mukanya. Jadi bagi semua teman-teman, saudara-saudari yang lagi gelisah, lagi galau, lihat mukanya dalam-dalam, masalah Anda beres. Akan selesai. Tapi harus lihat mukanya secara dalam-dalam. Nah, pada hari ini kami akan dalam menyambut bulan Kitab Suci, kami akan merenungkan, merefleksikan tema bulan Kitab Suci pada minggu yang pertama, bulan Kitab Suci ini, yaitu Yesus, sahabat bagi mereka yang putus asa. Dan kebetulan juga pakar kami ini sering mengalami pengalaman putus asa. Karena itu sangat relevan dengan topik ini. Karena ini juga bagian dari bulan Kitab Suci, maka kita akan sebentar mendengarkan bacaan Kitab Suci. Dan kita mulai pertemuan hari ini dengan doa pembukaan. Pak Donatus, silakan. Ini juga pakar ini, pakar Kitab Suci. Silakan Pak Donatus. Baik. Saudara dan saudariku, mari kita menundukkan kepala memulai acara kita menyambut bulan Kitab Suci dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal Maha Kudus, pada sore hari ini kami anak-anak-Mu hendak mendekatkan diri dengan firman-Mu. Kami ingin menjadi sahabat-Mu dan Yesus adalah sahabat kami. Namun kami selalu kurang paham. Dalam perjalanan kami ragu, kami cemas dan gelisah. Karena itu sore ini kami ingin menyelam firman-Mu lewat pakar kami sore ini. Semoga kami bisa dihantar pada firman-Mu, sehingga kami di hari-hari mendatang semakin dekat dengan Kau karena memahami firman-Mu. Semua ini kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, mari kita dengar bacaan Kitab Suci yang mengantar kita pada tema putus asa pada hari ini. Silakan Pak Andri Fantur. Bacaan dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus pada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?"
Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, terima kasih kepada Pak Ardi Pantur, Pemret, pojokbebas.com. Gitu Pak ya? Ya. Nah, Bang Jul, pakar, ya sorry. Pakar. Lihat saya Pak. Bajunya merah soalnya. Nah, bacaan pada hari ini, pada minggu pertama bulan Kitab Suci ini Bang, ada dua tokoh yang terkenal. Pertama adalah Petrus, dan yang kedua adalah Yesus. Petrus digambarkan sebagai orang yang takut. Petrus juga digambarkan sebagai orang yang cemas. Petrus juga digambarkan sebagai orang yang mencoba Yesus. Ya, dengan mengatakan, kalau engkau itu Yesus, suruhlah aku berjalan di atas air. Lalu tokoh kedua itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, setelah mendengar bacaan pada hari ini, pada pekan pertama bulan Kitab Suci ini, apa yang pakar pikirkan tentang kedua tokoh itu? Mungkin bisa dibagikan kepada kami semua ini. Silakan Bang. Baik. Bang, omong dulu baru makan. Kayaknya bisa Terima pakai kasih. sambil makan. Saya ingin menyoroti tokoh yang pertama Iya, dulu. Saya ingin menyoroti tokoh yang disebutkan pertama tadi adalah Petrus. Petrus itu gambaran kita manusia yang nyata di bumi ini. Petrus itu gayanya memang manusiawi sekali, manusiawi banget. Dia keras, ingin tahunya banyak, pekerja keras, dan kepala batu. Nah, karena 3 poin ini semua lengkap pada diri Petrus, maka dia adalah proyek percontohan daripada Yesus Kristus tentang gambaran umat kita yang ada di dunia ini. Jadi Petrus ini proyek sebetulnya. Proyek Proyek dari Yesus. Proyek dari Yesus tentang bagaimana sebenarnya manusia itu. Saya bayangkan Yesus itu dalam pikirannya juga itu, karena ini proyek kan, jangan-jangan proyek ini gagal atau proyek ini sukses. Itu bisa jadi kalau dari sisi manusianya. Nah, tapi kalau kita melihat dari sisi Petrusnya sebagai manusia, bahwa memang dia dipakai sebagai proyek percontohan Yesus tentang bagaimana keraguan manusia itu tentang kehadiran Tuhan itu sendiri. Itu banyak hal yang kita lihat. Gambaran manusia yang Bisa meragukan ragu, Tuhan ya. Betul, Ya. yang meragukan Tuhannya, yang meragukan penciptanya. Benar nggak sih? Nah, seperti tadi sempat disebut, dan itu sangat nyata sifatnya sebagai manusia, dan itu disampaikan oleh Petrus. Kalau benar engkau Tuhan, suruhlah saya berjalan dia. Ya. Itu keingintahuan dan kecurigaan kita tentang kehadiran Tuhan dalam diri kita. Nah, itu dalam kehidupan kita setiap hari seperti itu. Tetapi Sama yang- dulu Bang. Artinya bahwa keraguan Petrus itu gambaran hidup kita. betul. Tuhan itu sebetulnya sering datang dalam kehidupan kita ya. Ya, Nah, sering menyapa kita dalam setiap pengalaman hidup kita. Tetapi kita cenderung meresponnya dengan perasaan takut ya. Dengan perasaan cemas. Begitu Bang ya. betul. Bahkan mencurigai sebagai Seperti itu. Bahkan mencurigai Hantu. sebagai apa? Sebagai hantu ya. hantu. Silakan, Nah, Bang. ya itu tadi sebagai manusia. Olehnya itu Kristus tidak memilih Andreas, tidak memilih yang lain sebagai tokoh untuk penerusnya, karena dia melihat bahwa sosok ini memang Pas gambaran manusia. sangat konsisten sebagai manusia. Banyak bertolak belakangnya, ya kan? Dan banyak keberaniannya juga. Kalau kita ikutin terus cerita bagaimana kita bicara tentang Rasul Petrus itu, bagaimana dia selalu menghadirkan kontroversi terus sampai akhir hayatnya. Dia mau disalibkan, sebenarnya saya tidak layak seperti Kristus. Itu sebab kontroversi, makanya disalibkan. Kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Nah, itu contoh soal sebagai kita manusia. Bagaimana kehidupan kita sendiri sebagai manusia seperti digambarkan oleh Petrus.
Apakah kita 100% percaya kepada Tuhan? Tidak. Kita lebih mengandalkan diri kita sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Nah, itu yang terjadi sama Petrus. Dan itu adalah gambaran manusia. Itulah gambaran manusia. Bang, saya ingin menggarisbawahi pernyataan pakar ini tadi. Yesus tidak memilih Yohanes, Yesus tidak memilih Andreas, tetapi lebih memilih Petrus sebagai kepala para rasul. Ya, bahkan dasar dari gereja kita dengan alasan bahwa Petrus itu lebih dekat gambaran tentang manusia, tentang kita seluruhnya, yang penuh kecemasan, juga pernah menyangkal dan lain sebagainya. Begitu Bang ya? Jangan hanya angguk Bang. Seperti itu. Mengapa Yesus tidak memilih yang lain? Dan langsung setelah di akhir perjalanan mereka bersama-sama, Yesus mengatakan, Petrus di atas batu karang ini, ya, dia tidak bilang Yohanes di atas batu karang ini, dia menyebut Petrus. Petrus di atas batu karang ini. Petrus yang takut, Petrus yang cemas, Petrus yang bisa menyangkal, tetapi dia tetap setia. Tetap setia. Nah, itulah gambaran kita sebagai manusia. Nah, jadi jangan merasa bahwa kita paling dekat, tapi paling baik kita merasa sebagai manusia yang selalu setia kepada Tuhan. Itu paling penting, kodrat kita manusia. Saya kira seperti itu. Bang Pakar, menurut bacaan pada hari ini, konteks dari kecemasan, ketakutan Yesus itu gelombang yang besar. Gelombang. Nah, dalam konteks gelombang itu, Tantangan Yesus hidup. cemas tentang tantangan hidup. Nah, kurang lebih bagaimana pakar membawa konteks itu dalam situasi kita sekarang ini. COVID misalnya. Sebenarnya sih gelombang itu cuma sebuah gambaran, tetapi gelombang itu sendiri adalah fakta dalam kehidupan kita setiap hari, dalam pergulatan hidup kita setiap hari. Dan bagaimana kita menjalani hidup ini dengan berbagai tantangan, itulah gelombang yang digambarkan. Yang banyak orang tidak percaya, akhirnya tenggelam seperti Petrus, ya kan? Untung pada saat itu, ya Yesus ada di situ, ditarik tangannya, naiklah dia. Kalau tidak ya mungkin mati hilang itu Petrus. Nah, itu juga gambaran kita di dunia ini. Kalau kita tidak mampu melewati gelombang kehidupan di bumi ini, Andalkan Yesus. kita akan tergurung, ya. Kita akan terbawa. Tetapi kita setia dan mengandalkan Tuhan. Berarti Kita sebagai manusia yang Pak setia. Pakar Pak. dalam Silakan komen. dalam konteks kita itu, misalnya pandemi sekarang, pandemi ini adalah sebuah gelombang ya. Ya. Padahal di atas gelombang itulah Yesus justru hadir. Dan kita takut terhadap pandemi di mana sudah nyata-nyata terlihat oleh mata bahwa di sanalah Yesus berdiri. Kita masih merasa ketakutan. Kalau menurut Pak Pakar, apakah bagaimana melihatnya? Apakah banyakkah fenomena manusia seperti Petrus di masa kita, atau mungkin justru termasuk Pak Pakar sendiri yang merasakan seperti Petrus, atau bagaimana Pak Pakar? Tidak salah. Di satu sisi saya sebagai Petrus sendiri yang sering ragu dengan kondisi seperti itu. Tapi satu hal, bahwa kita harus tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Semua kita mengalami hal yang sama. Dalam situasi seperti sekarang ini ada kegelisahan. Selalu mencoba biar kita cepat selesai, ya kan? Kita selalu berharap Tuhan, ya, semoga pandemi ini cepat berlalu. Tetapi sebenarnya kalau kita mau berbicara lebih jauh ke depan, ini kan fenomena alam. Dan Sebelum Pak Pakar sampai ke sana dulu, izinkan saya bertanya, apakah kegelisahan Petrus itu karena melihat gelombang atau ada alasan lain? Misalnya untuk konteks kita, apakah kita takut karena melihat pandemi, menghadapi kenyataan pandemi dengan segala kesulitan hidup, atau ada alasan di balik itu yang lebih utama? Atau kalau sama runcing pertanyaannya begini,
Pak Pakar, tema kita adalah Yesus adalah sahabat ya. Dan tadi Bagi yang putus asa. tadi dikatakan bahwa Petrus adalah proyek percontohan. Apakah Petrus proyek yang sukses menjalin sahabat dengan Yesus sebagai teman perjalanan, atau proyek yang gagal? Yang pertama, yang kedua, apakah Pakar bisa memberikan tips-tips untuk berjalan bersahabat dengan Yesus Supaya tetap setia menjadi sahabat. Ada tipsnya tidak, Bang? Bang Pakar. Bang Pakar, pakar segala jawaban. Pakar segala masalah, pakar segala soal, pakar segala jawaban. Silakan. Bang, kalau abang tertawa itu cak Manis Bang. sekali. Manis sekali. ya. Kelihatan pakarnya. Tidak keliru kalau banyak pacar, Pak. Senyumnya lagi. Silakan, Bang. Satu poin aja untuk Petrus. Petrus itu bukan proyek yang gagal. Dia proyek yang sangat berhasil. Dan sampai hari ini pun sejak 2000 tahun yang lalu, Petrus tetap ada di atas batu karang ini. Nah, itu satu contoh yang dalam kenakalannya, dalam kepala batuannya dia, dalam kesangsiannya dia terhadap Yesus. Tapi kesetiaannya untuk selalu mengikuti Kristus itu menjadi buah yang sudah dipilih oleh Kristus. Jadi jangan kita mengatakan orang itu, karena kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak manusia. Dia mencari orang yang memang sangat fight dan dia berdikari dalam cara berpikirnya. Dia tidak mengikuti orang lain. Nah, itu yang lupa kita melihat. Petrus itu waktu itu dia berdikari dari dalam dirinya sendiri. Seperti yang tadi dicontohkan itu, bahwa memang ada situasi di mana mereka merasa tercekam. Mereka berpisah dengan gurunya, mereka bilang kamu duluan, saya naik ke atas bukit untuk berdoa, kira-kira begitu buku itu cerita ya. Injil. Injil ya. Ya. Nah, Injil ini bercerita Jangan bilang buku aja, Injil. Oh ya, Injil ini bercerita seperti itu. Dia naik ke atas bukit, dia berdoa. Bisa berkurang pakarnya. Dan situasi itu juga membuat murid-muridnya merasa gimana ya? Juga ada kegalauan duluan. Kok dia pergi sendiri ke sana, kita harus suruh duluan. Nah, dalam perjalanan mereka sendiri itulah sama seperti kita sekarang ini menghadapi gelombang pandemi ini. Nah, kita harus selalu berharap bahwa Tuhan selalu Menyertai dan kita. pasti Menjadi sahabat kita ya. menjadi sahabat kita. Jadi Dan dia bukan seberapa besar ketakutan yang ada dalam diri kita, tetapi seberapa setianya kita di tengah ketakutan itu ya. sebenarnya itu dua sisi yang berjalan beriringan. Ya. Semakin besar ketakutan kita kepada situasi, semakin besar pula keinginan kita untuk selalu dekat kepada Tuhan. Nah, itu selalu beriringan. Jadi dalam ketakutan kita akan lebih dekat kepada Tuhan. Jadi jangan takut untuk merasa takut. Dengan kata Dalam lain, ketakutan. Tapi saya tidak menyuruh Anda untuk takut. ya, Karena situasi apa takut ya? itu adalah emosional yang Spontan ya. Dengan Bukan kata dibuat-buat ya. Dengan kata lain, keraguan itu perlu. Betul. Untuk lebih jauh lagi beriman. Atau kepada jangan takut dengan keraguan.